atau dari anggotanya dengan harga yang pantas. Di sini saya ingin memberikan sebuah contoh dari koperasi produksi. Contohnya adalah koperasi peternak lebah, di mana produk yang dijual adalah madu dan makanan olahan dari madu itu sendiri. Itu adalah contoh dari koperasi produksi. Kemudian ada koperasi penjualan atau pemasaran. Nah, koperasi penjualan atau pemasaran ini menyelenggarakan fungsi distribusi atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota itu berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Contohnya adalah koperasi jenis ini adalah koperasi kantin sekolah, koperasi di kantin perusahaan. Terus kemudian yang kelima adalah koperasi jasa. Nah, koperasi jasa ini adalah jenis koperasi yang kegiatannya fokus pada layanan atau jasa pada para anggotanya. Koperasi jasa ini saya berikan contoh sebagai misalnya di tempat saya itu mayoritas itu para petani. Jadi kesehariannya seperti itu, belum nggak ke sawah. Nah, di situ dulu ada mendapat sebuah bantuan dari pemerintah berupa pajak sawah atau traktor. Nah, kemudian itu dibentuk sebuah koperasi, pajak itu kemudian digunakan untuk membantu para petani untuk membajak sawah atau ladang. Kemudian nanti petani bisa membayarkan dengan harga yang lebih miring atau yang lebih murah. Itu adalah contoh dari koperasi jasa. Nah, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan kepada Mbak Maria tentang tujuan pembentukan koperasi. Pada Mbak Maria, saya persilakan. Baik, selanjutnya saya coba paparkan mengenai tujuan pembentukan koperasi. Tujuannya itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota yang pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Selanjutnya untuk nilai-nilai yang mendasari kegiatan atau pembentukan koperasi, ada beberapa nilai yang dipegang oleh koperasi. Pertama, kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, lalu yang selanjutnya demokrasi, selanjutnya persamaan, berkeadilan, dan kemandirian. Prinsip yang dianut oleh koperasi dalam menjalankan kegiatannya adalah pertama, keanggotaan mereka bersifat sukarela dan terbuka. Lalu yang kedua, pengawasan itu dilakukan oleh anggota dan diselenggarakan secara demokratis. Lalu yang ketiga, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi atau dalam kegiatan operasional koperasi. Lalu yang berikutnya syarat pembentukan koperasi ya, ada 6 syarat. Yang pertama, didirikan oleh paling sedikit 20 orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Yang kedua, pendirinya adalah warga negara Indonesia karena operasinya berada di Indonesia, lalu mampu melakukan tindakan hukum. Yang ketiga, nama koperasi paling sedikit terdiri dari 3 kata. Yang keempat, melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomi kepada anggota. Lalu yang kelima, mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung, dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Lalu yang keenam, para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh rapat pendiri koperasi. Lalu kesimpulan, yang pertama, koperasi merupakan bentuk perusahaan organisasi di mana tujuan utamanya adalah bukan untuk mencari keuntungan, tetapi meningkatkan kesejahteraan anggotanya sendiri pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Lalu yang kedua, koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Ketiga, usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan koperasi. Sekian pemaparan dari kelompok kami, saya kembalikan kepada Mas Irwan.
Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Maria yang sudah menyampaikan terkait dengan edukasi tadi. Untuk selanjutnya, saya berikan sesi tanya jawab semua dan teman-teman. Baik ada yang menanggapi atau ada yang memberikan sebuah pertanyaan, saya persilakan. Saya buka satu sesi dulu, saya langsung tanya jawab dulu. Silakan Pak Nonot. Wes, oke, terima kasih. Sudah menyalakan Padahal visualnya. saya belum udah ditunjuk aja. Oke, sebetulnya koperasi ini sangat familiar sekali ya. Itu. Cuman barangkali kita sudah pernah juga mencoba-coba untuk membuat koperasi itu. Bahkan sudah setiap kantor pun secara legal ataupun ilegal kita mungkin membuat barangkali. Pak Irwan dan kawan-kawan, yang perlu kami tanyakan, biasanya koperasi ini kan berkaitan dengan ini kan gitu loh, kesejahteraan warga ataupun anggotanya gitu kan. Nah, saya pernah melihat itu kok ada ya, saya pernah menerima apa namanya, surat atau cek itu, bisakah koperasi itu menerbitkan surat berharga gitu? Ya ini kan berkaitan dengan badan usaha ya, bisakah koperasi itu menerbitkan atau mengeluarkan cek begitu atau surat berharga atau sejenisnya gitu. Terima kasih Pak Irwan dan kawan-kawan. Oke, baik Pak Nonot. Terima kasih izin menjawab pertanyaan dari Pak Nonot terkait dengan apakah bisa koperasi itu menerbitkan surat berharga berupa cek seperti itu ya. Jadi kalau dulu saya itu pernah ikut seminar koperasi yang diselenggarakan oleh apa itu para pelaku koperasi. Dulu itu koperasi itu mungkin dikenal dalam pikiran kita itu hanya berisi tentang simpan pinjam. Ternyata kan koperasi kan ada banyak jenis. Dan mengacu pada hal itu, dulu juga sudah pernah diberikan contoh bahwa koperasi itu dapat dilakukan dengan sangat rela. Dengan para anggotanya itu kalau dulu itu 1 bulan atau 1 minggu bisa dilakukan pungutan 2.000 1 minggu, kemudian itu kan kalau anggotanya banyak kan uangnya jadi banyak, sehingga hal itu dapat dipergunakan untuk membantu para kebutuhan anggotanya yang tergabung dalam koperasi. Misalnya dia mau meminjam untuk kebutuhan ini, kita diberikan pinjaman itu dengan bunga mungkin lebih rendah dibanding pinjol atau dibanding rentenir, seperti itu. Itu intinya untuk mempermudah, yang kalau mempermudah tentu caranya untuk jatuh para anggota juga yang tergabung dalam koperasi itu sendiri. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Nono tadi, apakah bisa koperasi menerbitkan surat berharga untuk mereka mengadakan sebuah usaha dan lain sebagainya? Kalau kalau pengetahuan saya berdasarkan hal yang saya baca itu belum ada Pak Nono, koperasi menerbitkan surat berharga untuk digadaikan atau meminjamkan sebuah uang. Kalau misalkan meminjam sebuah uang mungkin bisa, tapi kalau misalkan untuk meminjamkan surat atau mengeluarkan surat berharga, misalnya obligasi itu mungkin nanti dosen juga atau teman-teman yang lain juga bisa membantu menjawab terkait dengan mungkin kalau ada tambahan dari Maria saya persilakan. Suaranya nggak kedengeran Mbak Maria. Mbak Maria nggak dengar. Masih nggak dengar.
Iya, Mbak Maria, dengar suaranya. Mbak Maria, jadi sudah dihidupkan sih mic-nya. Sudah ada suaranya belum? Sudah ada sekarang. Ya, terdengar ya. Ya, saya coba sharing aja. Kebetulan memang beberapa tahun ini saya sudah gabung dengan salah satu koperasi. Nanti mungkin saya bisa sharing yang terjadi di sistemnya di koperasi yang saya ikuti. Tapi kalau memang ada perbedaan atau tambahan dari teman-teman semua, boleh sharing aja. Meneruskan dari Mas Irwan, kalau di koperasi yang saya ikuti saat ini, memang sistemnya itu memang lebih ke sukarela setiap anggotanya. Tapi di samping sukarela, ada beberapa hal atau simpanan yang memang wajib harus dipenuhi oleh setiap anggotanya, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Beberapa simpanan sebetulnya terjadi di koperasi, ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, bahkan mungkin simpanan hari tua juga ada, simpanan pendidikan juga ada. Di samping simpanan juga ada produknya koperasi, pinjaman ya. Nah, pinjamannya juga beberapa macam. Ada pinjaman uang, ada pinjaman untuk usaha, lalu ada pinjaman dana tapi bentuknya seperti mau beli barang gitu. Kalau misal memang kita ada berniat membeli satu barang, bisa dengan meminjam uang ke koperasi, tapi nanti koperasi yang akan talang uangnya dulu gitu. Nanti koperasi yang akan melunasi itu terlebih dahulu, baru nanti kita akan menyicil ke koperasi. Sepanjang saya ikut koperasi selama ini sih Pak Nonot, belum pernah ada terjadi koperasi satu surat berharga seperti obligasi atau cek. Jadi mereka sistemnya itu lebih ke simpan pinjam, artinya ketika memang anggotanya membutuhkan dana atau membutuhkan uang, boleh melalui proses meminjam ke koperasi dan nominalnya juga tidak dibatasi misalnya hanya maksimal sekian juta atau sekian rupiah gitu. Yang saya ikuti di koperasi ini adalah itu lebih mengacu kepada besarnya saham yang dia punya di dalam satu koperasi gitu, di dalam satu tabungan yang dia punya. Nah, kalau di koperasi yang saya ikuti, itu kan sebetulnya simpanan yang terjadi adalah ada beberapa banyak ya, tapi yang masuk dalam saham itu hanya 2 jenis, simpanan pokok dan simpanan wajibnya. Nah, simpanan wajib sama simpanan sukarela, maaf, itu yang masuk dalam hitungan saham. Jadi ketentuan untuk pinjaman di koperasi itu nanti akan dilihat tergantung masing-masing koperasi, ketentuannya pasti beda-beda. Ada yang hanya memberikan 1 kali saham, ada yang 2 kali saham. Kalau semisal memang dia butuh besar sekali, karena kan kalau untuk cek pasti dananya lumayan besar ya. Nah, kalau misal memang dia butuh uang atau pinjaman yang lumayan besar, biasanya di koperasi yang saya ikuti, itu dia harus memberikan jaminan gitu. Nanti kalau misalnya dia punya jaminan, seperti semisal ada surat rumah atau surat kendaraan mobil gitu, itu bisa digunakan sebagai jaminan dalam koperasi tersebut, lalu diakumulasi dengan saham yang dia punya. Itu sih bentuk bentuk bantuan untuk setiap anggotanya, jadi bukan dalam bentuk cek sih kalau yang saya tahu. Karena yang saya ikuti selama ini dalam koperasi belum pernah ada cek, pengeluaran cek. Proses simpan pinjamnya atau proses peminjaman di koperasi juga agak cukup ribet yang saya tahu karena syaratnya betul-betul lumayan banyak pengisian berkas segala macam dan mereka sifatnya masih manual gitu. Berkas-berkasnya bermaterai dan semuanya harus diisi dengan langsung sama si anggotanya gitu. Itu sih dari saya sih Pak Nonot, kalau sepanjang saya mengikuti koperasi belum ada sistem penerbitan cek atau obligasi. Mungkin boleh teman-teman yang lain boleh tambah sharing atau dari Paya ya. Ya. Oke sih, terima kasih. Dari Pak Romli sudah angkat tangan ini. Silakan Pak Romli, apakah mau menanggapi atau Baik bertanya? Pak, silakan. Saya sharing saja nih, menarik sekali pertanyaan Sobat ini terkait penerbitan obligasi yang dilakukan oleh koperasi. Jadi benar, koperasi sejauh ini dia tidak menerbitkan obligasi atau berbentuk lainnya. Karena koperasi ini adalah koperasi, bukan koperasi yang bukan di bawah BI ya. Jadi berawal dari sejarahnya koperasi ini kan koperasi consumer ya. Nah, seiring waktu
legalitasnya udah mulai dirapikan. Jadi sudah mulai dirapikan. Koperasi ini dirapikan dari sisi usahanya. Yang khusus menangani simpan pinjam dan sebagainya ini diatur oleh Kementerian Koperasi, yaitu khusus menangani keuangan saja. Kemudian yang ada usaha-usaha lain ini diatur juga oleh Kementerian Koperasi, ini khusus menangani usaha. Dikelompokkan menjadi SU ya, Koperasi Serba Usaha. Usahanya macam-macam masih diatur. Jadi sebetulnya koperasi ini dikelompokkan menjadi dua, KSU dan SPS ya, simpan pinjam, KSP. Terkait obligasi lagi, karena koperasi ini bukan bank, dia koperasi, dia tidak mengeluarkan pengeluaran. Kalau bank mungkin mengeluarkan ya, tapi koperasi tidak, sejauh ini tidak. Tetapi terkait izin usahanya, dia tetap harus ke OJK juga kalau izin usahanya. Nah, karena ini, keunikan ini, koperasi ini sebetulnya dia di bawah naungan Kementerian Koperasi sendiri. Dia di bawah Kementerian Koperasi sendiri, bukan di bawah BI ya. Meskipun dalam pengelolaannya ini pengelolaan keuangan ada sebagai bentuk jaminan produk-produk seperti pengeluaran obligasi ini tidak. Betul apa yang dikatakan sama Mbak Maria, bahwa saham koperasi itu adalah simpanan pokok dan simpanan anggota juga. Simpanan wajib, simpanan sukarela gitu. Tetapi beda koperasi biasanya beda manajemen. Nah, kalau bicara koperasi memang agak cukup panjang ya, karena perjalanan koperasi yang unik, yang sekarang ini sebetulnya koperasi udah mulai mau ditarik ya, mulai mau ditarik dari OJK. Jadi koperasi yang bergerak di bidang keuangan, dia harusnya tuh berada di bawah BI karena berurusan dengan uang. Tetapi dari Kementerian Koperasi ini mau, akhirnya agak alat. Nah, perkembangan lain yang berjalan di koperasi adalah kalau di Banten ya, di Banten DKI mungkin jarang koperasi berkembang. Kalaupun berkembang adalah sedikit sekali. Tapi kalau di daerah koperasi, di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, ini perkembangan koperasi sudah sangat luar biasa. Nah, asetnya pun sudah mencapai triliunan rupiah, seperti koperasi UGT Sindogiri gitu ya, yang memang cabangnya ini sudah menggurita di Indonesia, ratusan cabang di wilayah-wilayah lain. Kemudian di Jogja, dan ini koperasi ini udah bagus. Kenapa? Karena dari sisi wilayah ekonominya berbeda. Kalau di Banten, di Jakarta, ini kan orangnya udah mulai bagus ya ekonominya. Jadi lebih kepada memilih bank yang memang sudah bisa dengan ACM, dengan yang lainnya gitu. Dulu memang pernah digunakan koperasi itu bisa menggunakan ATM. Tetapi masalahnya ini karena regulator karena tidak di bawah BI, makanya tidak diizinkan. Jadi cara kerja koperasi masih sangat-sangat manual. Masih berharap regulasi yang memang bisa mengatur bahwa koperasi juga setidaknya bisa memanfaatkan teknologi kayak ATM atau kartu debit yang lain kan gitu. Tetapi kalau untuk sistem kerja, sistem operasional harian, banyak sekali koperasi-koperasi yang memang sudah menggunakan aplikasi yang canggih gitu, terutama di koperasi keuangan. Seperti dia punya aplikasi yang memang jika kita mau cek saldo itu udah by HP saja. Kita cek tabungan kita udah by HP saja. Cuma memang masalahnya ini terkait dari regulasi pemerintah.
Maka begitu, ya ini mungkin yang tahu mungkin dosen ya. Ini kemarin itu beberapa tahun yang lalu lah, kalau nggak salah 3 tahun terakhir itu, masalah yang terbesar yang dihadapi koperasi itu adalah masalah regulasi. Undang-undangnya nomor 25 tahun 92 yang udah sangat lama. Kemarin ada pembaharuan di Undang-Undang nomor 17, itu sudah berhasil. Karena banyak pegiat-pegiat koperasi di seluruh Indonesia ini keberatan. Makanya dianulir lagi. Nah, informasi terakhir adalah Undang-Undang Perubahan yang nomor 17 itu sekarang sudah sampai di MK. Kenapa demikian? Karena prinsip koperasi berbeda dengan prinsip usaha-usaha lain. Koperasi berprinsip dia mensejahterakan anggotanya. Jadi, menghidupkan koperasi itu adalah harusnya anggotanya. Harusnya anggotanya, bukan orang yang di luar anggota. Nah, kalau ini dipertahankan, inilah salah satu faktor sulitnya koperasi berkembang. Nah, kita kepengennya koperasi itu bisa melayani yang bukan anggota juga gitu. Harusnya begitu. Tapi kan undang-undangnya seperti ini dan juga regulasi-regulasi dari pemerintah yang belum kunjung selesai itu yang menyebabkan koperasi tidak bisa berekspansi secara bagus dalam usahanya. Seperti yang pengamat tadi maksud itu. Saya pikir demikian. Terima kasih, sekedar sharing saja. Masih di mute, Mas Irwan. Terima kasih Pak Romli tadi sudah menjelaskan secara gamblang terkait dengan koperasi juga. Jadi bahwasanya memang tadi yang ditampilkan oleh Pak Romli itu kalau misalkan yang anggota itu mudah, tapi yang di luar anggota itu sulit untuk melakukan peminjaman kepada koperasi. Ya, menurut saya orang yang tergabung dalam anggota itu kan sudah mempunyai syarat-syarat tertentu dalam mengikuti sebuah koperasi. Kalau masyarakat Indonesia tadi saya ikut itu kan dia tidak ikut dalam berkoperasi seperti itu. Tentu syarat-syarat yang lain juga tidak terpenuhi sehingga yang terutama disejahterakan ya anggota itu sendiri biar mengikat orang lain lebih. Mungkin kelanjutannya harus memenuhi prosedur atau ikut join dalam berkoperasi seperti itu. Terima kasih Pak Romli. Ya, gimana Pak Romli? sedikit lagi. Jadi memang betul. Kalau ada orang yang ingin pinjam uang ya di koperasi atau beli barang sesuatu di koperasi usaha itu kan harus jadi anggota dulu. Nah, harus isi form anggota, harus bayar simpanan pokok, harus bayar simpanan wajib. Nah, mungkin inilah yang dimaksud Mbak Maria tadi, ribet gitu ya. Memang harus begitu koperasi itu. Memang koperasi yang murni itu begitu karena motonya dari kita, oleh kita, untuk kita. Koperasi itu seperti itu. Tapi kenapa sih koperasi kita nggak maju kan? Itu aja. Siap. Terima kasih Pak Romli. Dari Pak Nonot dulu, bagaimana Pak Nonot? Apakah merasa puas terhadap jawaban-jawaban dari kami ini? Atau nanti mungkin bisa ditambahkan dari Pak dosen? Oke, terima kasih. Sebetulnya yang saya cerita itu sebelum waktu beberapa tahun lalu saya pernah ngeliat teman itu pegang namanya lembaran seperti cek itu namanya Kospin Jaya, nggak tahu ini ada yang tahu nggak Kospin Jaya gitu kan. Gitu. Nah, berkaitan tadi dengan koperasi sebetulnya ada hal banyak yang melenceng kali gitu. Kalau katakanlah pedagang kelontong yang di pinggir-pinggir jalan atau warung itu biasanya kan ada apa namanya bank keliling ya atau koperasi apa namanya. Nah, sebentar dulu. Itu waktu ngisi formulirnya itu apa namanya beli katakanlah TV atau mesin cuci atau apa. Tapi kenyataannya itu bahwa itu diberikan sejumlah uang nanti akan nyicil tiap hari dengan sistem kupon sobekan sampai berapa lamanya? 90 hari atau 3 bulan atau 100 hari. Ya, biasanya gitu. Nah, itu mungkin Pak Romli pernah tahu kali atau pernah nangani gitu. Saya
jujur saya pernah punya warung kelontong berapa tahun yang lalu. Itu ngalamin. Jadi ada orang nawarin keliling gitu kan. Pak mau pinjam uang nggak gitu di koperasi kami bla 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 gitu. Ngisi formulir terus udah di situnya tertulisnya beli TV sekian puluh in gitu kan. Nanti keluar dana nah di ini di apa kembalikan tiap hari ditariknya. Begitu sih Pak. Secara tadi penjelasan oke sih, nggak masalah. Terima kasih. Terima kasih, Nomor. Bagaimana Pak Romli ya? Ada yang bisa ditanggapi lagi nih? Ada ini teman-teman yang lain juga, bapak-bapak yang lain juga ini banyak yang mau bertanya, Pak Nomor, kemudian Pak Budi. Pak Putut ulang sama Pak Budi. Pak Budi dulu sama Pak Putut lah. Nanti saya mau. Oke. Saya berikan kepada suhu dulu ini. Silakan Pak Putut. Ya, terima kasih Pak Sirwan, Pak Romli. Ya, ini seru juga sih koperasi. Jadi gimana ya? Koperasi itu kalau kita lihat ya seperti itu aja ya Pak Romli ya. Jadi terkesan di lingkungan suatu lingkungan, anggotanya juga anggota kalau misalnya dalam suatu perusahaan ya anggotanya di situ. Tapi menarik memang bagaimana cara membuat koperasi itu lebih dilihat di era sekarang ini ya. Karena jujur di era sekarang ini kan yang produktif tuh usia milenial yang lagi bangkit ya. Melihat koperasi itu kayaknya nggak kebayang di mata mereka koperasi seperti apa sih gitu kan. Maksudnya apa bagaimana caranya. Nah, saya melihat ada satu contoh ya Pak ya. Koperasi masa inilah ya. Mungkin itu menjadi salah satu model perkembangan koperasi ke depan nih. Koperasi Nabi kalau nggak salah, koperasi narasi digital lah. Dia salah satu bentuk koperasi yang berkembang di era kekinian, memakai platform digital dan berusaha menarik anggota-anggota di luar anak muda lah ya. Dengan program-programnya ada simpan pinjam, ada produk, ada apa gitu, ada marketplace, ada seperti itu dan itu menurut saya perlu di apa istilah dicermati untuk operasi-operasi yang konvensional sih sebenarnya. Tapi memang operasi konvensional masih tetap dibutuhkan di daerah-daerah lah ya, yang nggak mau ribet kayak seperti petani atau mungkin di daerah. Tapi untuk di area-area perkotaan atau di kota besar, koperasi kan seperti disampaikan oleh Pak Romli hampir tenggelam ya, hampir apa istilahnya hampir hampir kurang diminati lah. Nah, mungkin dengan era-era sekarang ini untuk di perkotaan atau di era-era milenial ya koperasi digital tuh perlu itu mungkin masukan dari saya sih untuk sebagai gambaran bahwa dan sudah ada koperasi digital yang berjalan yang saya lihat beberapa platformnya dan cukup bagus gitu ya dan cukup menarik ide-idenya dia bekerja sama dengan UMKM jadi hidup gitu dia apa cara mendapatkan dana atau mengolah dananya juga lebih kompetitif lah tidak tidak apa tidak melulu hanya mengandalkan internal gitu cukup ini lah. Kalau dulu kan kesannya jualan di dalam, kita jual, kita naikin harga kan. Kalau sekarang lebih ke mitra. Jadi ada usaha, kita bekerja sama dengan pengusaha bakso atau pengusaha kelontong gitu. Jadi ada mitra-mitra yang dijamin sehingga ada terjalin bisnis sehingga koperasi itu lebih berkembang gitu. Kalau saya perhatiin ya di era sekarang ini yang. Tapi itu aja sih. Saya mungkin Mas Irwan mungkin ada masukan lain. Terima kasih, Pak Nomor tadi sudah menyampaikan terkait dengan operasi digital ya, yang tentunya mudah dapat diakses dengan menggunakan seperti itu, sehingga masyarakat luas juga dapat mengenal lebih jauh, dan tentu persyaratan atau prosedur dalam meminjam di sebuah koperasi itu sendiri sudah disusun secara sistematis untuk penyaluran atau pendistribusian dana yang ingin dicapai seperti itu. Kemudian Pak Budi, bagaimana Pak Budi ini? Ya, terima kasih Pak Irwan, Mbak Maria, bagus sekali presentasinya. Saya benar-benar belajar banyak lah hari ini karena beranjak dari kalau teman-teman sebelum saya justru bicaranya sudah ini ya, sudah masukannya sudah kelihatannya sudah sangat familiar dan pengalaman perihal koperasi. Tapi kalau saya benar-benar nggak paham. Jadi saya belajar banyak dari paparannya Mbak Maria dan Pak Irwan.
mungkin yang saya pahami dari paparan itu ringkasnya misalnya koperasi apa namanya tadi itu ada koperasi konsumen, misalnya menjual suatu barang gitu ya, ada toko, itu toko koperasi menjual suatu barang, kemudian nanti baik itu nanti pembelinya bisa anggota koperasi ataupun masyarakat luas, kemudian nanti keuntungan dari penjualan itu kan dibagikan lagi gitu ya, ada keuntungan pembagian terhadap anggota, kurang lebih gitulah ya prinsipnya, dasar prinsipnya koperasi, baik itu tipe koperasi yang lain-lain. Jadi ada bisnis yang dijalankan, ada usaha yang dijalankan dengan modal yang dikumpulkan terlebih dahulu dari semua anggota koperasi, kemudian nanti keuntungannya dibagikan lagi gitu ya ke anggota-anggota koperasi. Nah, mungkin yang tadi saya cari-cari belum ketemu gitu di paparannya, koperasi itu kan ada anggota koperasi, kemudian ada pengurus koperasi. Nah, kalau pengurus koperasi ini di dalam koperasi ini ada digaji atau tidak gitu. Oh, itu yang masih saya mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Irwan atau Mbak Maria atau teman-teman yang sudah di koperasi di koperasi. Kalau kayak PT kan ada pengurusnya misalnya direksi gitu ya, itu sudah jelas ya, ada penggajian. Kemudian kalau koperasi ini kan ada ketua koperasi, ada sekretarisnya mungkin ya, ada bendahara, ada pengurus lah. Pengurus intinya itu apakah dapat gaji atau bagian dari keuntungan usaha koperasi itu sendiri atau tidak gitu. Demikian Pak Irwan, Mbak Maria, luar biasa. Thank you paparannya. Terima kasih Mas Budi yang telah memberikan pertanyaan terkait dengan pengurus atau BPH ya, pengurus badan harian, apakah itu mendapatkan gaji atau tidak. Mungkin secara pengalaman Maria lebih luas terkait dengan koperasi, mohon bisa dijawab terlebih dahulu Mbak terkait dengan pertanyaan dari Pak Budi. Baik, terima kasih. Saya coba tanggapi ya Pak Budi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertama yang saya tahu mengenai pengurus koperasi itu, dia memang anggota koperasinya juga, gitu. Dia tergabung juga dalam koperasi tersebut sebagai anggota, lalu nanti dipercayakan menjadi pengurus di koperasi tersebut. Yang saya tahu sih, saya pernah nanya-nanya sama pengurus koperasi ya di tempat saya itu, mereka punya memang dapat gaji, tunjangan, bonus seperti karyawan pada umumnya, itu. Dan itu sih yang saya tahu. Cuma kalau untuk besaran gajinya nggak mungkin saya tanya Pak Budi gitu. Tapi yang saya tahu sih memang dia ada gaji pokok seperti karyawan biasa, ada tunjangan, ada bonus, ditambah dia memang sebagai anggota koperasinya juga. Gitu. Terima kasih kepada Mbak Maria ya. Jadi pada intinya tadi Mbak Maria menyampaikan kawan Mbak Maria bahwa anggota atau pengurus koperasi itu mendapatkan gaji itu meski itu gaji tidak sesuai dengan UMR atau upah, itu intinya mendapatkan sebuah upah kerja. Jadi kalau menurut pengetahuan saya, kalau bicara koperasi itu kan berarti bicara organisasi yang profit, artinya menguntungkan di situ. Karena di situ uang-uang para nasabah itu bisa dikelola atau digunakan oleh orang itu sendiri, karena itu pasti berbunga seperti itu. Nah, dengan demikian badan pengurus harian seperti misalkan ketua, sekretaris bendahara dan lain sebagainya, itu juga pasti bisa mendapatkan dividen. Selain mendapatkan dividen atau keuntungan yang bisa setiap ini, itu pasti mereka juga mendapatkan sebuah gaji, karena itu tanggung jawab pengurus dengan anggota itu kan berbeda. Seperti itu sih Pak Budi. Mungkin dari teman-teman yang lain juga bisa menambahkan terkait dengan pertanyaan dari Budi ini tadi. Silakan Pak Alfadera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin sedikit menambahkan dari semua paparan dari teman-teman, saya cuma ingin menanyakan itu kesalahan pengetikan atau tidak terkait dengan sejarah koperasi, karena itu kan 19, padahal sejarah koperasi itu dari 1886. Itu di slide yang dipresentasikan salah pengetikan atau memang benar-benar 1986, itu pertanyaan yang pertama. Terkait dengan yang kedua adalah ingin sedikit memberikan gambar masukan
saya lihat bahwa mengapa koperasi ini tidak maju karena ada dari sisi Hippolytus berhangkamnya terkait dengan sistem keuangan ekonomi saat ini. Ekonomi kita saat ini lebih ke konsep ke ekonomi liberal. Siapa yang punya uang, itulah pemilik modalnya, itulah yang bisa usaha. Sementara maruah dari koperasi itu dari Bung Hatta adalah terkait dengan gotong royong, kebersamaan, bersama-sama, kemudian itulah sama-sama. Ketika seperti pendapat Mas Irwan berbicara adalah siapa nasabahnya, dia bisa menikmati, maka lari dari maruah dari pemikiran konsep dasar koperasi itu. Karena koperasi itu konsep dasarnya adalah gotong royong dan kebersamaan. Ketika konsepnya sudah bergeser menjadi modal, maka dia menjadi lembaga keuangan mikro atau dia menjadi perbankan. Mungkin ingin saya tanyakan, apakah saat ini menjadi pertanyaan pemerintah kurang menjelaskan terkait dengan arti koperasi dari yang sebenarnya, atau hanya berfokus kepada koperasi adalah uang, koperasi adalah simpan pinjam, tapi tidak menjelaskan sebenarnya esensi dasar dari sebuah koperasi, yaitu gotong royong dan kebersamaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepadera terkait dengan pertanyaannya terkait dengan prinsip koperasi tadi ya. Koperasi itu melenceng dari yang saya sampaikan terkait dengan pembagian dividen dan lain sebagainya, karena prinsip koperasi sebenarnya adalah mengacu pada konsep gotong royong yang sesuai dengan kultur budaya Indonesia. Jadi kalau kita bahas di sini lagi terkait dengan prinsip koperasi, ini kan pada dasarnya berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Terus kemudian ada bersifat sukarela dan terbuka. Terus kemudian poin yang ketiga, ini ada pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. Karena kita mengacu pada prinsip dasar koperasi ini yang dilakukan secara pungutan atau sukarela yang dilakukan setiap bulan ke bulan sesuai dengan perjanjian yang ada di situ. Kalau menurut saya tidak mungkin uang koperasi ini dia bertambah, ini pasti bertambah karena di situ ada modal untuk simpan pinjam. Ketika ada masyarakat membutuhkan diberikan. Apa iya koperasi ini, uang dari koperasi ini berbunga, pasti toh berbunga karena itu sudah diatur dalam peraturan yang secara mufakat disepakati oleh anggota di situ. Tapi mungkin itu pembagian itu dividen dibagikan atau tidak, itu kan yang jelas itu pasti profit seperti itu. Nah, itu tergantung BPH atau pengurus badan harian itu dividen mau dibagi atau dibiarkan ini untuk berputar menjalankan sebuah usaha seperti itu. Terus kemudian tadi kalau bicara soal tahun ya, kalau saya lihat di PDF juga apa itu yang saya cari itu memang ada disebutkan secara koperasi tahun 1892 kalau tidak salah. Nah, itu kan kalau tahun 1892 itu kan belum terbentuk Indonesia, itu masih apa itu berbentuk Nusantara, sedangkan yang berkembang di sebuah India tadi itu pada tahun berapa tadi ya? 1896 Mas Irwan. Memang salah ketik saya. Oh, pada tahun 1896. Oh ya, berarti memang salah ketik di sini juga 1896. Tapi itu bentuk Indonesia masih dalam bentuk Nusantara seperti itu ya. Mungkin itu saja dari saya Pak Padera. Kalau kayak itu tadi salah ketik atau itu berarti seperti itu. Mungkin dari Pak dosen bisa melanjutkan tadi yang disampaikan prinsip dari teman kita Pak Padera dan kemudian dari diskusi terkait dengan apakah digaji atau tidak, kemudian prinsip dasar dari koperasi itu gotong royong, apakah
penjelasan dari pembagian dividen itu kan semua mungkin bisa ditambahkan dividen karena minyak waktunya ini sudah sangat sempit sekali. Seperti itu. Silakan Pak Eyam. Masih di mute, Pak. Oh ya, masih di Pak Eyam. Masih di mute Pak Yayan. Kalau memang Pak Yayan belum mau berbicara ini. Ya udah saya Di sayanya yang di mute ya. Oke, lupa. monggo, Pak. Dikira saya kan lagi manggil Mas Irwan masih di mute katanya. Maksudnya itu Mas Irwannya yang ke mute. Ada kan? Mas Rafi ada ya? Ada, Pak. Ada. Mas Dodi ada. Udah hadir semua Mas Nonot hari ini. Ya hadir Pak. Oh Alpadera mana Alpadera? Ada Pak. Tadi yang Siap Bapak. Oke. Hadir Bapak. Tadi yang komentar terkait dengan jiwa koperasi yang gotong royong itu ya. Jadi tidak bisa dibawa ke kaum kapitalis gitu ya. Ya. Padahal perbankan juga kapitalis gitu kan. Bahkan yang bank-bank syariah pun ya tetap aja konvensional kan. Syariah hanya namanya ya Mas Nono ya. betul Pak. Iya Pak. Ya, konvensional ya. Aja Pak. Konvensional. Sebetulnya mau kapitalis, mau gotong royong, kebijakan pemerintah gampang aja. Kan gampang. Nah, sekarang industri operasi yang sampai sekarang ada beberapa pandangan bahwa masih jalan di tempat lama majunya ya. Walaupun ada koperasi di Bogor simpan pinjam itu sampai sudah 3,1 triliun. Ya. Ada beberapa koperasi sudah punya kekayaan 2 triliun sampai 3,1 triliun. Ada. KSP tapi ya. KSP itu koperasi simpan. Nah, jadi praktek kenapa mereka maju KSP yang sampai triliunan itu? Padahal anggota pada waktu pendirian pertama 20 orang kan. Nah, berikutnya namanya begini. Ada trik namanya nih Mas Nono yang saya amati. Misalkan Mas Nono bukan anggota KSP tapi mau pinjam duit. Nah Mas Nono harus bayar dulu jadi anggota gitu. Jadi kalau pinjam sejuta Mas Nono nggak nerima sejuta. Dipotong dulu untuk anggota. Betul. Nah, sehingga menambahlah anggota Mas Nono. Gitu. Nah, jadi gitu cara prakteknya. Makanya berkembanglah sampai ada yang sudah triliun. Ya, ada yang sudah. Tapi tidak jarang juga koperasi-koperasi yang tingkat suku bunganya tinggi ya. Ya. Nah, tingkat suku bunganya tinggi. Ada, tidak jarang ya. Kalau SP itu lebih mahal dari bank, tapi mahalnya kan tidak dikit. Ada ini mah yang dengan rentenir, banyak yang koperasi gitu Mas Irwan ya. Oh iya. Nah, jadi ada pengalaman ini ya. Dulu zaman menterinya Pak Stanil Arifin, walaupun jiwanya tetap gotong royong loh ya untuk anggota semua. Zamannya Pak Menterinya Gustamil Arifin waktu itu di kabinet ketiga Pak Harto kalau nggak salah atau keempat itu maju ya koperasi itu sampai ada yang namanya KUD itu ya koperasi unit desa.
Operasi unit desa ini dikembangkan luar biasa ya. Ada kantornya, ada lantai jemur. Oleh pemerintah disediakan apa? Uang untuk pengadaan padi, pangan pokoknya ya. Jadi padi itu setelah dibeli terus dijemur karena itu KUD punya lantai jemur. Setelah dijemur itu digiling. Terus hasil padinya itu gabahnya atau berasnya dimasukkan ke Bulog. Karena dulu itu Bulog di bawah koperasi juga gitu ya. Pak Bustanil juga dulu ya. Jadi sampai di Jakarta itu di pusat ada yang namanya Bukopin. Kalau di tingkat provinsi ada yang namanya PUSIPUT, Pusat Koperasi Unit Desa. Zaman Pak Bustanil ini. Kemudian di daerah-daerah itu ada pusat pelayanan koperasi, kantor-kantor PPK. Nah itu setelah Pak Bustamil tidak hilang, gitu, tidak jadi menteri, itu ngikuti itu koperasi itu menjadi turun gitu. Jadi kembangannya ya begini ini lagi, susut lagi ya. Mestinya karena yang mendirikan banyak orang, mestinya ya kan cepat maju ya, Mas Romli ya. Mestinya kan. Iya Pak. Mestinya banyak orang kan, mestinya banyak cepat maju. Pak, mohon maaf, izin. Iya. Jadi memang yang perlu diperbaiki adalah undang-undangnya Pak. Iya. Undang itu adalah hanya untuk menangani anggota. Kalau satu koperasi anggotanya 100 dan dia tidak belanja, tidak meminjam uang, mau bisa berkembang. Nggak bisa berkembang. Betul. Makanya KSP yang di Bogor yang sampai 3 triliun itu karena dia beroperasi keluar. Betul Pak. Minjemin gitu loh, minjemin. Minjemin ya. Itu boleh ya, minjam tapi Anda jadi anggota dulu. Nah, tadi kata Pak Nono, bisa nggak jadi jual obligasi? Ya. Kalau sudah jual obligasi, artinya itu udah menghimpun dana dari masyarakat. Itu udah ranahnya perbankan, OJK, itu kan udah bank harus izin. Boleh-boleh aja, menurut saya boleh-boleh aja, ngapain? Yang penting asal ada izin aja dari pemerintah untuk berobligasi. Ya silakan, kalau ada izin ya itu Mas Nono, koperasi bisa lebih maju karena dia bisa menghimpun dana dari luar. Artinya kalau di perusahaan PT itu namanya TBK kan. Itu mah tergantung pemerintah aja mau nggak mengangkat koperasi menjadi TBK. Nah, terbuka. Jadi bisa jual obligasi. Sah-sah saja lah, yang penting didukung oleh regulasinya. Nah, koperasi ini di Undang-Undang Cipta Kerja sudah masuk ya. Dulu misalkan pendirian minimal 20 orang, sekarang boleh 9 orang. Ya. Kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja ini koperasi dapat bantuan modal loh dari pemerintah. Ada pembinaan juga dapat ya. Terus diikut sertakan di dalam proyek-proyek pemerintah. Nah, ini udah ada bagus. Mudah-mudahan dengan ini bisa maju nih. Karena bisa diikut sertakan dalam proyek-proyek pemerintah. Mudah-mudahan tambah majulah dengan adanya regulasi. Tinggal satu lagi Mas Nono, mungkin regulasinya boleh jual obligasi. Itu TBK. Insya Allah mungkin maju. Apa katanya Alfa tadi? Jadi arahnya menjadi ke kapitalis. Kapital. Ya. Oke, kita lanjut ya materi saya dikit. Oke, baik teman-teman, terima kasih Bapak dosen. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan di materi penjelasan dari Pak dosen. Bila mana ada kekurangan atau hal yang kurang sempurna dalam saya menyampaikan informasi, mungkin ini bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi saya, hanya agar diskusi
jawaban-jawaban yang kami berikan lebih memuaskan seperti itu. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak dosen untuk menyampaikan materi kuliahnya. Oke, thank you. Kita applause buat kelompok terakhir ya. Ini kelompok terakhir. Terima kasih Pak Irwan, Maria, terima kasih. Terima kasih. Terakhir sebelum UTS, Pak. Ya, Kelompok terakhir. Jadi kita tinggal menghadapi tidak jauh dari diskusi ini. Oke, sekarang materi saya lagi dicari. Ini tadi tiba-tiba saya ini mati ya kredit HP saya tiba-tiba plok aja. Itu laptop saya tiba-tiba ini hang. Jaringan mungkin Pak. Ya, jaringan kadang bermasalah Pak, sama. Oh gitu tiba-tiba hang. Bermasalah jaringan. Iya, waduh cilaka. Oke. Iya ya, tiba-tiba. Nah, materi. Oke. Jadi materi kita terakhir yaitu terkait dengan pertemuan ke-7. Analisis rantai Markov ya. Itu untuk mengevaluasi sebuah kegiatan bisnis. Jadi dievaluasi kegiatan bisnis dari BCG ya, balance scorecard, kemudian matrik BCG, Boston Consultant Group, sama antara lain dengan analisis rantai Markov. Nah, analisis rantai Markov ini untuk melihat apakah perusahaan Mas Nono ini sehat, apa justru sudah tidak sehat. Jadi dilihat dari market share-nya. Sama dengan BCG ya, melihat market share. Ya. Nah, yang dengan Markov juga sama, market share terhadap produknya Mas Nono. Apa masih kuat atau udah pindah? Atau si pelanggan sudah pindah ke produk lain. Ya. Jadi analisis Markov ini dikembangkan tahun 1906 oleh Andrei Markov. Itu orang ahli matematika dari Rusia ya. Ini eyangnya Putin Mas. Eyangnya Putin Mas. Ya. Jadi itu dikembangkan oleh ya. Jadi seperti apa analisis Markov? Ya, analisis Markov ini seperti ini. Misalkan ada tim mahasiswa Unpam, tim survei mahasiswa Unpam, untuk atas ordernya Nokia, misalkan oleh Nokia di order di mahasiswa Unpam ini untuk melihat market share Nokia. Sejauh mana ini Nokia ini? Sudah ditinggalkan pelanggan atau masih setia pelanggan? Kalau masih setia, berapa yang masih setia? Dan berapa yang udah kabur dari Nokia? Nah, inilah analisis oleh rantai Markov. Ya. Nah, ini misalkan begini. Ada 400 responden Markov nih yang mengembalikan kuesioner. Ya. Terdapat 400 responden, jadi disebarlah kuesioner terhadap 400. Tetapi dari 400 itu yang mengembalikan responden hanya 200 ya, dengan perincian sebagai berikut.
122 responden merek Nokia itu memperoleh tambahan 29. Ternyata Nokia itu ada tambahan 29. Dari Ericsson 14, dari Samsung 4, dari Siemens 11. Kata yang 122 responden. Ya. Kemudian kata 40 responden merek Ericsson itu nambah 11. Dari Nokia 10, dari Samsung 0, dari Siemens 1. Kata 19 responden merek Samsung, ya, Samsung ini nambah tambahan 27. Dari Nokia 22, dari Ericsson 2, dari Siemens 3. Kata 19 responden merek Siemens, si Siemens itu menerima tambahan 26. Dari Nokia 21, Ericsson 4, Samsung 1. Nah, dari gambaran hasil survei sementara ini udah kelihatan bahwa Nokia udah banyak beralih. Ya. Ada yang ke Ericsson 10 orang, ada yang ke Samsung 22 orang, ada yang ke Ericsson 21 nih, udah mulai pindah nih si Nokia. Tapi kan berapa persennya kan kita nggak tahu. Kalau nggak dihitung secara analisis rantai makro. Makanya pertanyaannya adalah bagaimana pola perpindahan merek? Jadi bagaimana pola perpindahan merek? Dan kedua adalah bagaimana pangsa pasar Nokia? Pangsa pasarnya seperti apa? Sisanya seperti apa? Yang kabur berapa persen? Sisanya berapa persen? Nah, inilah analisis market rantai. Ya. Nah, UTS kita sampai pertanyaan pola perpindahan merek. Ya. Nggak nyampe ke pangsa pasar. Karena kata Pak Romli, kalau sampai ke pangsa pasar kan itu ngitung. Di bulan puasa kan perih katanya ke perut kalau banyak ngitung. Makanya dilanjutkan aja di luar UTS. Ya itu mah ya. Ya, jadi UTS-nya sampai pola perpindahan merek saja. Ya, biar nggak perih perut. Oke. Dari hasil survei, kenapa? Dari hasil survei ini lalu oleh Pak Romli diaplikasikan kepada diimplementasikan kepada rantai Markov. Seperti ini, dibikin tabel-tabel. Ya. Tabel yang pertama ini satu-satu analisis data terkait dengan perolehan dan kehilangan. Kalau tabel satu-satu ini Mbak Atiawati salah, maka tabel-tabel berikutnya akan salah. Jadi kata kuncinya di tabel satu-satu. Ya. Kakak kelas Mas Romli yang kemarin ujian, yang sudah ujian, hampir kurang lebih 20% atau 30% salah di tabel satu-satu Mas Romli. Mudah-mudahan kelas ini dipimpin Pak Nonot betul semua. Kan gitu ya Mas Romli ya. Walaupun puasa kan tetap kita semangat. Ya. Siap juga. Ibadah kan ya, gitu kan. Oke, sip. Nah, tadi hasil surveinya begini. Dari 400 kan kembali respondennya menjadi 200. Nokia kembali 122 responden, Ericsson 40, Samsung 19, Siemens 9. Itulah yang mengembalikan kuesioner. The team umpamanya. Nah, perolehannya seperti apa? Nokia ini memperoleh dari Ericsson 10, Samsung 22,
dan Siemens 21. Gitu kan? Bacanya bukan begitu. Nokia perolehannya ke bawah kalau cara bacanya ya. Perolehan itu bacanya ke vertikal. Nokia memperoleh dari Nokia kan nggak ada, kosong. Nokia memperoleh dari Ericsson kan 14 kata soal. Mari kita buktikan. Nokia memperoleh tambahan dari Ericsson-nya 14. Nah kan dari Ericsson 14, dari Samsung 4. Jadi total 29. Ya. Di mute. Oke. Ericsson memperoleh dari Samsung 0, dari Siemens 1. Wah, jadi ada yang beralih dari Siemens ke Ericsson 1. Samsung, Samsung agak hebat nih. Yang pindah dari Nokia ganti menjadi Samsung 22 orang. Ericsson pindah ke Samsung 2. Siemens 3. Jadi total perolehan si Samsung 27. Ya. Kemudian Siemens juga begitu. Perolehannya 26. Dari Nokia 21. 14 dari Ericsson, Samsung 1. Nah. Izin Pak dosen, mungkin izin Pak dosen, untuk Siemens mungkin dari Ericsson bukan 14 tapi 4 mungkin Pak dosen. Oh 4 ya, coba iya. Nah ini makanya kalau salah, pasti salah nanti, sama bahaya. Dari sekarang dibetulin. Tapi jumlah enggak tetap. Oke ya, Mas. Oke, thank you Mas Budi. Baru di kelas ini dikoreksi, di kelas tadi nggak dikoreksi, berarti yang ini semangat. Yang tadi pagi ini karena baru bangun tidur jadi ngantuk. Yang ini udah lepas tidur lama ya. Oke, habis ini tidur. Oke, nah sekarang kehilangan. Kehilangannya si Nokia, kehilangan berapa Nokia? Kehilangannya berapa Nokia? Nokia kehilangannya jadi berapa? 53 kan kehilangan Nokia ya. Nah ya. 50 ya. Jadi begini. Perolehan ini kata kuncinya ya, kata kunci Mas Romli. Kalau perolehan Nokia ini perolehan itu kan vertikal. Vertikal perolehan. Nokia itu kan tadi peroleh dari Ericsson, dari Samsung, dari Siemens. Jadi 29. Nah, ketika perolehan di kolom perolehan vertikal, kalau di kehilangan menjadi horizontal. Gitu. Ya. Perolehan menjadi kehilangan. Ya. Jadi Ericsson hilang 11. Ya. Samsung hilang 4. Siemens 11. Pada kemana? Ya pindah ke Nokia. Gitu ya. Jadi kata kuncinya di tabel 11, perolehan vertikal di kehilangan menjadi horizontal. Ya, jangan sampai salah karena kalau salah akan terganggu tabel-tabel berikutnya. Oke? Oke ya, Mas Romli ya. Udah bisa di copy ya, Mas Romli. Ya, Pak. Kemudian tabel 12. Nah, tabel 12 itu jadi berapa perolehan dan kehilangan? Nah, di sini lebih jelas lagi perolehan dan kehilangan. Tadi itu 122 kan si Nokia. Maka jumlah perolehannya kan 29 tadi. Kehilangannya berapa? Tadi di sini kan kehilangannya 53 kan. Jadi kehilangannya 53. Kalau begitu jumlah setelah itu gimana? Sisanya jadi 98 si Nokia. 9 ya.
98 itu dari mana? 122 ditambah 29 dikurangi 53. Inilah kolom perolehan dan kehilangan. Kata kuncinya di tabel 12 itu. Kalau sebelumnya 200, sesudahnya juga harus 200. Ya. Itu Mas Romli. Ya. Jangan sampai salah besok. 200. Kata kunci. Nah, sekarang kalau tabel 13. Tabel 13 adalah berapa yang masih setia kalau begitu? Berapa yang masih setia? Oh, yang masih setia adalah Nokia itu 69 yang masih setia. Dari mana 69? Nah, mulai ke kolom ini. 98 dikurangi 29. Jumlah perolehan 98 dikurangi 29. Maka inilah yang setia. 60. Itulah yang masih setia. Di Ericsson yang masih setia berapa? 20. Di Samsung 14. Di Siemens 4. Inilah pola perpindahan merek. Sampai di sini aja UTS. Ya. Nah, ya kan lanjutannya adalah ke pangsa pasar. Nah, pangsa pasarnya, nah itu mah dipelajari di rumah aja selanjutnya. Ya. Ternyata kesimpulannya dari cerita hasil survei ini adalah Nokia ini kemampuan dan penguasaan pelanggan hanya 49%. Ya. Turun dari 61%. Turun dari 61%. Jadi dulu itu 61% pangsa pasar dikuasai Nokia. Tapi sekarang Nokia turun hasilnya ya. Kemudian Ericsson penguasaannya pangsa pasarnya 15. Naik si Ericsson 20%. Si Samsung tadinya 20,50% naik. Dan naik dari ini salah. Dan naik si Samsung 9,50. Jadi berapa? Tinggal ditambahkan ya. Kemudian Siemens juga begitu naik. Jadi kesimpulannya Nokia turun dari 61% menjadi 49. Kan ini ordernya Mas Romli disuruh oleh Nokia. Jadi kanannya kesimpulannya di Nokia bahwa pangsa pasar Nokia sudah turun ya. Dari 61 menjadi 49% pangsanya ya. Dari pangsanya ya. Yang masih setianya yaitu dari 122 69%. Itulah kira-kira Mas Romli, jadi mudah-mudahan kita sukses di UTS nanti ya. Jadi selamat. Amin. Oke, sampai sini barangkali pertemuan kita. Jadi minggu depan kita ketemu UTS. Saya harapkan Mas Nonot hadir semua karena Pikon ya harus on kamera. Jadi siapkan aja kuotanya. Siapa? Ya, jadi on kamera. Mudah-mudahan bisa hadir semua. Jadi tidak ada yang susulan. Sebab kalau saya susulan nanti nongkrongin satu orang begini, Mas. Ngawasin Pikon satu orang kan. Oke. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Izin Kak. Kenapa? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, izin Izin live. live Pak. Oke. Assalamualaikum. Baik, Pak. Assalamualaikum. 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 Selamat istirahat. Ya, istirahat. Terima kasih Pak dosen, izin live. Oke.
Apa ini? Apa ini?